Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Ibros, kelas AA, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 21111 02441 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu program mesin kasir atau mesin warung makan tanpa minum. Ya, saya meminta izin untuk menjelaskan satu persatu sintak atau program yang saya buat. Pertama, saya memasukkan variabel menu dengan berisikan tipe data string yang berisikan kalimat yes. Selanjutnya, saya membuat fungsi while perulangan agar ketika kita menginput dengan menu, variabel menu, kemudian sama dengan yes. Ketika kita mengetikkan yes, maka input yang kita ketikkan yes itu akan kembali ke perulangan while ini. Ya, selanjutnya diberikan urutan, yaitu saya memprint semua ini untuk memberi heading atau memperindah dan memperjelas hasil outputnya nanti, yaitu warung makan. Nih, list makannya adalah 1-7 dengan berbagai macam menu makan dan berbagai macam harga. Selanjutnya, pada line 18 saya membuat variabel pesan. Variabel pesan ini berisikan tipe data string, yaitu dengan dalamnya memiliki fungsi input, terus memasukkan kode menu makanan. Kode menu makanan adalah 1-7. Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana supaya ini bisa berguna. Selanjutnya, jumlah pesanan. Nah, jumlah pesanan ini memiliki tipe data integer dengan dalamnya memiliki fungsi input memasukkan jumlah pesanan. Nah, jumlah pesanan dengan kode menu makanan akan dikalikan, nanti saya akan jelaskan di dalam sini semua. Selanjutnya, saya memberikan fungsi if. Nah, fungsi if ini berguna untuk ketika kita memasukkan kode atau memasukkan kode, maka kode tersebut akan bernilai true. Nah, if pesan. Kenapa pesan? Karena pesan ini variabelnya berhubungan dengan pesan yang akan diinput. Selanjutnya, sama dengan 1, berarti kita harus mengetikkan 1 atau memberi input 1, maka yang keluar adalah sebagai berikut. Memberikan urutan. Nah, kemudian variabel list nama. List nama ini adalah jika kita memasukkan input 1, maka list yang keluar adalah ayam goreng. Selanjutnya, variabel harga. Nah, harga ini sudah ditentukan pada heading di atas, yaitu harga dari ayam goreng adalah 6.000. Jadi kita memasukkan tipe data integer 6.000, kemudian dikali dengan ketika kita menginput jumlah pesanan, yaitu maka akan dikalikan dengan jumlah pesanannya. Misalnya 6.000 dikali 2, maka yang keluar adalah 12.000. Nah, saya di sini juga memberikan pajak. Kenapa ada pajak? Karena saya terinspirasi dari warung makan yang ada di real life. Nah, yang berisikan tipe data integer, yaitu dengan harga. Nah, jika harga ini sudah melakukan tugasnya, maka akan dikalikan dengan 0,1 atau 10%. Nah, itu adalah jumlah dari pajaknya. Nah, selanjutnya, jika if ini berguna jika jumlah pesanan lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5, maka dia akan mendapatkan diskon. Nah, cara mendapatkan diskonnya adalah sebagai berikut. Ini diberikan pengurutan. Diskon di dalamnya berisikan tipe data integer. Nah, ketika harganya sudah keluar, jika harganya keluar dan jumlah pesanannya jika melebihi dari 5, maka harga akan dikali dengan 20% atau 0,2. Selanjutnya, total dari keseluruhannya, jika dia mendapatkan diskon, maka tipe data integer dalamnya, kemudian harga dikurangi dengan diskon, kemudian ditambah dengan pajak. Itulah hasil dari harga ketika kita memberi output dari kode menu makanan dengan jumlah pesanan. Selanjutnya, jika else, if sudah, kemudian else-nya. Jika dia kurang dari 5 atau tidak lebih dari 5, maka mendapatkan diskon 0. Nah, totalnya kemudian akan diberikan dengan tipe data integer dengan tidak ada diskon atau harga ditambah pajak saja. Ini adalah operator aritmatika. Nah, ketika sudah memberi if, kemudian memberi elif. Nah, elif ini berguna untuk melanjutkan dari fungsi if tersebut. Nah, jika pesan ini berhubungan dengan input yang kita masukkan pada menu makanan. Jika pesan sama dengan 2, maka yang keluar adalah ayam geprek.
Kenapa bisa keluar yang geprek? Nah, selanjutnya seperti berikut. Karena kita menghubungkan dengan heading yang kita buat tadi. List nama sama dengan ayam geprek. Kemudian harganya sudah sama seperti yang penjelasan dari if tadi. Cumanya dia berbeda di harga saja. Sama semua. Kemudian saya skip. Ini sama semua dengan cara sebelumnya karena ini saya melakukan perulangannya saja. Perulangannya sudah sampai di elif 7. Nah, ketika sudah, kita akan memberikan else. Else ini adalah false. Jika tidak ada menu yang ditulis atau kode yang ditulis dalam sini, jika tidak berhubungan, misalnya 8, maka list yang keluar adalah seperti ini. Dan akan membentuk menu. Menu ini adalah yang tadi, dari perulangan while tadi. Nah, kita input, jika kita mengetikkannya, maka akan terulang dari atas, dari menu while tadi, dari perulangan while. Nah, jika tidak, maka output akan berhenti seketika. Selanjutnya, jika kita memasukkan harga atau variabelnya, maka kita akan membuat sini adalah print ini berguna untuk memberi space. Selanjutnya, print ini berguna untuk memperindah atau memperjelas dari output yang akan keluar. Selanjutnya, print menu. Nah, print menu ini akan keluar adalah list atau list namanya. List namanya sudah diberi di variabel sebelumnya, yaitu list namanya. Kemudian print jumlah pesanan. Nah, jumlah pesanan ini jika kita memberi output di sini adalah jumlah pesanannya 3, maka output yang keluar adalah 3. Selanjutnya print harga. Nah, harga ini adalah ketika kita masukkan angka 7, maka harga yang keluar adalah 8.000. Harga yang keluar 8.000. Terus print diskon. Diskon, jika kita lebih dari 5, maka diskonnya akan dikalikan dengan 20%. Nah, 20% itu 20% dari harga makanan akan keluar di variabel diskon. Selanjutnya variabel pajak. Variabel pajak adalah ketika kita sudah menulis pajak di sini dengan harga dikali dengan 0,1 atau 10%, maka output yang keluar akan segitu dengan cara harga dikurangi dengan harga dikali dengan 0,1 atau 10%. Selanjutnya printnya ini diberi karena untuk mempercantik atau memperindah. Nah, jumlah bayar atau totalnya. Jika totalnya lebih dari 5, maka total yang terprint adalah ini. Jika kurang dari 5, maka total yang terprint adalah ini. Kurang dari 5 maksudnya adalah pesanannya. Selanjutnya bayar. Nah, input pembayaran ini jika misalnya ini sudah keluar dan totalnya adalah 45.000 dan kita memasukkan bayaran di sini 50.000, maka variabel angsul ini gunanya untuk memberi output ketika kita membayar 50.000 dengan dikurang dengan total yang sudah dilakukan tugasnya oleh program-program yang di atas. Nah, kemudian saya akan memberi print ini untuk memperjelas. Nah, jika if nih berguna untuk memberi true atau memberi sintak pembenaran. Jika bayarnya lebih dari total, maka print yang keluar adalah terima kasih sudah membayar. Kemudian else adalah ketika membayarnya kurang dari total, misalnya pembayarannya 45.000 yang dibayar cuma 30.000, maka print yang keluar adalah uang Anda tidak cukup dan akan memberhentikan semua semua output yang keluar. Selanjutnya saya mengimpor operator. Nah, impor operator ini kenapa saya memilih impor operator? Karena impor operator ini berguna untuk dalamnya adalah seperti operator aritmatika, yaitu A tambah B, A kali B, A bagi B, atau A kurang B. Nah, selanjutnya kita memberikan variabel kembalian. Variabel kembalian ini berisikan angsul untuk ngeprint dari harga bayar dikurang total. Kemudian kita memprint kembalian dengan cara memberi kembalian ini untuk memperjelas hasil output, yaitu kita menambahkan variabel kembalian untuk memprint dari output tersebut. Kemudian print ini berguna untuk memperindah atau mempercantik variabel. Nah, menu ini berguna seperti di atas tadi, yaitu untuk melakukan perulangan jika kita mengetikkan yes
di dalam input tersebut. Selanjutnya ini print untuk memberi space, ini juga untuk memberi space. Nah, print ini berguna untuk memperindah atau memperjelas dari output yang keluar. Print ini juga sama tujuannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga variable class. Nah, variable class ini biasanya dituliskan dengan print blue atau blueprint. Jelas. Dan kemudian saya akan memberi program, yaitu definisi dengan metode init. Nah, di dalamnya adalah self nama ATM. Ini adalah objek dari kelas tersebut. Dan yang kita memberikan di sini adalah urutannya. Saya memberi variabel self nama sama dengan nama, self ATM sama dengan ATM. Ini berisikan tipe data integer. Nah, selanjutnya saya memberi definisi lagi dengan display penjual untuk memperjelas hasil outputnya nanti dengan self. Nah, kemudian saya memberikan urutan print nama, yang keluar adalah self nama. Kemudian print ATM untuk mengeluarkan self ATM. Selanjutnya variabel P1 dan P2 ini berguna untuk ketika kita masukkan nama, maka kita tinggal mengetikkan nama di sini. Selanjutnya self ATM kita akan memasukkan ATM-nya di sini. Ini selanjutnya penjual, display penjual ini adalah pengganti print dari output dari program kelas. Nah, selanjutnya ini adalah membuat sintak print import ke file txt atau file handling. Nah, file handling ini saya menggunakan file handle-nya open, yaitu kita membuka file dengan open, terus menambahkan web plus ini untuk menuliskan hasil outputnya nanti. Selanjutnya kita mengetikkan ini. Nah, fungsi garis miring N ini adalah untuk mempertahankan posisinya di line ini dan tidak berhamburan bergabung dengan line yang lainnya. Kemudian saya menutupkan filenya, file handling close. Nah, ketika kita ingin menambahkan filenya tanpa merubah file sebelumnya, kita menambahkan dengan open seperti biasa, seperti yang tadi file handle sama dengan open, membuka file. Kemudian kita buka file yang akan dibuka. Nah, di sini bedanya adalah open ini adalah menambahkan file di bawahnya dan tidak mengganggu gugat file yang sebelumnya sudah kita tulis di mode W. Sama seperti sebelumnya kita close, terus saya close sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan merun dari codingan saya tersebut. Misalnya saya akan di sini mengisikan 3, yaitu ayam bakar dengan jumlah pesanan 5. Nah, 3 adalah ayam bakar. Karena sudah kita memberikan output atau input yang di atas sintaknya, maka output yang keluar adalah ayam bakar dengan jumlah 5. Nah, karena sudah dituliskan di sini adalah tadi, jika lebih dari 5, maka diskon yang keluar adalah harga dikali dengan 20%. Nah, output yang keluar adalah harga dikali 20%, yaitu 10.000 dengan harganya. Nah, totalnya adalah 45.000. Jika kita membayar 50.000, maka output yang keluar adalah terima kasih sudah membayar dan membuat kembaliannya karena sudah memberikan sintak di atas. Apakah Anda ingin mengorder kembali atau tidak? Jika kita pencet yes, maka akan mengulang kembali perulangannya karena kita sudah membuat perulangan while sebelumnya. Masukkan kode menu makanan kembali 3, 5 dan membayar 50.000. Nah, jika sudah seperti ini kita pencet tidak, maka output yang keluar akan terhenti dengan mentransfer dari output dari program kelas atau variable kelas tersebut. Selanjutnya saya akan melihatkan program UAS atau txt-nya yang diimport ke file txt, yaitu ini yang terimport. Jika ini sudah terimport, maka tugas saya sudah selesai. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan saya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan cara membaca hamdalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.